Apa kabar semuanya? Ntar aku buka dulu maskernya. Perkenalkan, saya Raja Sapameswara, Senior Fashion and Beauty Editor dari Femina. Jumpa lagi dengan saya di acara Beauty 911 yang akan membahas apa? Kita akan membahas ini sebentar. Aku pin dulu. Nah, kita akan membahas spesifik hari ini mengenai Summer Makeup 2021. Tadi ada yang hai Jaja siapa? Oh, hai Mbak Moza. Peluk kembali juga, peluk virtual. Hari ini aku akan berbincang-bincang membahas tentang tren summer makeup karena sekarang udah summer nih, udah datang dan kita harus tahu ya yang lagi tren itu seperti apa sih? Beda nggak sih dengan tahun-tahun sebelumnya kan sekarang juga lagi masih antara WFO dan WFH. Nah, jadi hari ini kita akan membahas hal itu. Kita akan belajar bareng dengan seorang makeup artist yang sudah berkarya sampai ke Hollywood, yaitu Arch and kita kan ngobrol-ngobrol juga dengan Chelsea membahas tentang perjalanan karirnya. Kok bisa dia sampai Hollywood tuh gimana caranya, gimana ceritanya. Chelsea, hai, Hai, how are you? hai, Long time no see. long time no see juga Kak Raja, apa kabar? I'm great. Kamu lagi di mana? Aku jadi konser lagi di Bali karena aku ada kerjaan aja. Oh, Makanya sempet salah oke. jam karena aku lupa Bali tuh tambah 1 jam karena udah lamanya gak ke Bali. Iya, kemarin kita janji jam 12, kita jadi jam 12 waktu Bali. Ya kayak salah ya bu aku gitu kayaknya lupa maju 1 jam. Salah tapi udah gitu. Apa kabar? Ngomong-ngomong soal Bali, I'm great di sini di antara WFO dan WFH masih ganti-gantian. Seperti aku yakin kebanyakan orang di Indonesia saat ini menjalani hal yang sama. And we're talking about summer. Kamu lagi di Bali pasti suasana juga summer banget ya kalau di sana ya. Dan aku ingin ngobrol-ngobrol banyak tentang kamu tentang summer makeup ini sendiri dan juga aku dikasih tahu kalau Chelsea itu katanya keahliannya adalah bikin glaze skin. Nah, kita juga akan membahas tentang itu nanti. Ya boleh. Pertama, aku ingin membahas dulu tentang perjalanan karir kamu yang membawa kamu sampai bisa ke LA dan Hollywood gitu ya. Boleh ceritain sedikit nggak sih gimana gimana ceritanya kamu bisa sampai ke sana gitu? Kenapa kamu ada di LA? Sebenarnya udah lama banget sih Kak. Jadi kan emang aku mulai karir itu Hmm. pas umur 15-16 tahunan lah gitu kan. Terus pas umur Hmm. tahun aku udah ada 16 tahunan, sorry. 14-15 tuh udah memulai karir pasti di Surabaya. Terus 16 tahunan tuh kayaknya aku ada kesempatan aku ke Amerika, ke LA. Aku coba Hmm. kesempatan itu aku pergi ke sana. Dan sejujurnya tuh dimulai dengan tidak sengaja ya. Jadi tidak ada yang maksudnya tidak ada, maksudnya semua orang mau bermimpi masuk ke dunia Hollywood, tapi kayaknya tidak ada di benak Of aku pada course. itu untuk bekerja di Amerika di dunia entertainment di Hollywood industry ya kan. Nah, Hmm. kayaknya pas itu karena aku masih muda dan masih kecil juga, jadi aku merasa bahwa ada apa kayak nothing tulus gitu untuk mencoba mengerjakan sesuatu. Misalnya kalau itu gagal pun ya sudah. Karena saya pada saat itu aku merasa seperti itu. Dan akhirnya pas umur 16 Hmm. tahunan, 17 tahunan udah beranjak lebih dewasa, aku mencoba tuh kayak Hmm. coba tanya-tanya orang bekerja di sini seperti apa, coba mungkin harus apa kayak bekerja dengan fotografer-fotografer di sana. Dan akhirnya karena aku yang ngelakuin banyak tes shoot juga, bertemu dengan orang-orang juga, akhirnya ada sebuah kesempatan aku ditanya pada saat itu untuk make upin salah satu aktor di Hollywood. Hmm. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih aktor itu siapa sebelum aku mengenal dia gitu kan. Karena aku juga Karena di sana banyak banget aktor ya. Hampir semuanya aktor kayak di LA. nggak tahu nonton TV, nggak tahu nonton film, jadi kayak aku nggak tahu. Tapi akhirnya dia adalah salah satu pemain di How to Get Away with Murder pada saat itu masih baru mau satu, Oh. jadi masih belum tayang sama sekali. Aku disuruh make upin dia, jadi memang aktor baru banget pada saat itu. Dan happen to be aktornya suka dengan cara aku grooming dia. Nah dari satu aktor itu Hmm. akhirnya beranjaklah ke orang-orang lain. Maksudnya adalah dari satu manajemen akhirnya mengenalkan aku ke banyak artis-artis yang lain, termasuk aktor, actresses juga. Dan dari sanalah aku memulai Hmm. karir aku di dunia Hollywood. Jadi sesuatu yang sangat tidak disangka. Hmm. Kalau aku boleh tanya sedikit nih, itu apakah berarti kamu sambil masih sekolah udah mulai bermakeup, udah mulai make upin orang juga? Iya, jadi memang konsepnya di sana tuh kan aku di sana itu pada saat itu masih 17 tahun ya. Jadi aku ngambilnya banyak online Hmm. pas kayak itu. Jadi memang Hmm.
aku memang sambil belajar juga, aku sambil make upin orang juga. Jadi memang purely by apa ya, for fun aja sih. Memang pas dasar itu nothing tulus banget gitu untuk memulai itu gitu. Learning by doing juga berarti ya, sambil praktek langsung jadinya. Buat kamu sendiri penting nggak sih? Karena sekarang kan banyak ya yang belajar otodidak gitu. Mungkin lihat dari video kamu, lihat dari video teman-teman makeup artist yang lain. Terus akhirnya mereka kayak, oh aku bisa nih kayak sendiri, terus bikin bikin video, mereka bikin video sendiri, akhirnya jadi makeup artist sendiri gitu, self made. Tapi ada juga yang memang ngambil kelas-kelas khusus dengan pengajar-pengajar makeup artist terkemuka atau justru join beauty school bahkan. Menurut kamu penting nggak sih istilah pendidikan formal yang dapat sertifikat dalam menjadi makeup artist, ataukah bisa dengan otodidak aja? Menurut aku semua cara itu tidak masalah ya, maksud aku karena aku memang pada saat itu aku memang mengikuti sekolah make up pada umur 15 tahunan di Surabaya, dan tidak terpungkiri bahwa pada saat aku di Amerika juga aku juga mengambil kelas juga karena di sana butuh sebuah sertifikat belum memulai karir sebagai makeup artist atau hairstylist apapun harus punya sertifikasi itu. Jadi kalau dari aku di Indonesia ini memang sangatlah lebih mudah dibandingin dari di luar karena siapapun boleh menjadi makeup artist. Kalau di sana tuh harus memenuhi beberapa syarat gitu, kayak ada beberapa jam yang harus kamu penuhin gitu kan sebelum kamu bisa menamai kamu ya, sebelum kamu bisa menamai diri kamu sebagai makeup artist gitu kan. Dan di sini tuh emang syarat itu memang belum ada. Jadi kalau aku bilang jauh lebih mudah. Dan dari aku semestinya mau mengikuti beauty class, mau mengikuti makeup sekolah make up, atau mau hanya otodidak, semua cara tuh halal. Tapi kalau dari aku, menurut aku sih, sebelum mau menamai diri sebagai makeup artist, kalian juga harus yakin dulu bahwa yang kalian lakukan adalah pekerjaan profesional, di mana itu berhadapan dengan klien dan real clients gitu kan. Jadi harus dipastikan bahwa apa ya, mau otodidak, mau beauty class, mau apapun itu memiliki rasa kepercayaan diri tersendiri untuk menghadapi klien itu. Karena memang tidaklah mudah. Memang secara teknikal itu lebih mudah ya. Maksudnya gini, nonton video bisa make up itu semua orang aku yakin kalau emang mau pasti bisa. Tapi ketika berhadapan dengan klien itu udah sesuatu hal yang lain nih gitu kan. Nggak semudah secara teknikal cuma make upin aja karena udah berhadapan dengan seorang apa ya, personality yang baru, dan itu yang menurut aku lebih susah dan lebih challenge daripada teknik make upnya itu sendiri gitu. Penting nggak di Indonesia kalau dibikin ada standarisasi seperti itu juga? Jadi ada sertifikatnya, oke kamu jadi makeup artist sekarang. Menurut aku sih tidak ada salahnya ya kalau misalnya nanti ada seperti itu, karena tidak bisa terpungkiri bahwa ketika aku menjalani sertifikasi aku pas di Amerika itu sangat berbeda dengan di sini pada saat itu ya. Mungkin pada saat itu aku masih umur 15 tahun. Jadi memang pendidikannya juga sudah sangat berbeda 12 tahun yang lalu dengan sekarang pasti aku yakin. Tapi memang kalau dari aku memang tuh berbeda sekali karena apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang, aku sudah apa ya, istilahnya ketika aku bekerja aku lebih yakin karena aku memiliki sertifikasi tentang kebersihan itu sendiri yang mungkin pada saat aku di Indonesia aku tidak pernah mendapatkan pelajaran itu. Jadi aku sudah tahu nih caranya make everything lebih hygiene semuanya ketika aku berhadapan dengan orang. Jadi aku tidak takut sih sejujurnya pada saat aku memiliki kayak pada saat pandemi gini orang pada takut ya makeup artist gimana, apa ketemu seperti apakah dipercaya alat-alatnya seperti apa. Aku sih jujur tidak pernah ada keraguan itu sama sekali sih karena aku sudah yakin dengan protokol aku tersendiri yang sudah aku terapkan dari awal mulai karir gitu loh. Jadi hal-hal kecil seperti itu sih yang menurut aku boleh banget sih kalau memang di Indonesia nanti suatu saat nanti ada yang namanya mau sertifikasi di mana memang protokol-protokol ini lebih dijaga dan kawan-kawan. Jadi ketika orang hire makeup artist atau bekerja dengan makeup artist mereka tidak ada ketakutan gitu. Lebih terjaga gitu. Terutama masa-masa pandemi kayak gini ya, banyak yang masih satu make up, satu palet buat berapa muka gitu kan, ya sekarang menjadi wow, it's a big no-no gitu kan. Kamu di LA berapa lama? Aku sih memang di LA pada saat itu aku full time 6 tahun di sana, dan semestinya aku tuh pada umur 22 aku tuh for good ke Indonesia, tapi memang dari umur 22 sampai 27 sekarang nih semestinya aku bolak-balik ke LA terus nih. Jadi memang sebelum pandemi ya, aku tuh setiap 3 bulan aku emang masih ke sana kan. Punya klien juga di sana dan aku membangun relasi baik juga di sana. Jadi memang sering pulang pergi, tapi emang karena sekarang pandemi, jadi 1,5 tahun aku udah masih full time di sini. Selama kamu dari 6 tahun full di sana dan bolak-balik,
Share dong pengalaman kamu yang paling berkesan. Di sana kan banyak banget selebriti gitu. Aku juga pernah beberapa kali dengar kamu make upin beberapa selebriti. Share dong pengalaman paling berkesan atau mungkin selebriti yang paling wow, gue nggak percaya gue make upin dia gitu. Sejujurnya semua Siapa? Sejujurnya semua selebriti aja aku sampai sekarang aku masih yang kayak wow, aku nggak percaya aku make upin dia karena aku Hmm. adalah seorang wanita di dunia male dominated industry ya, nggak bisa dibohongin bahwa makeup artist itu adalah male dominated industry gitu kan. Kebanyakan meskipun makeup artist itu lebih ke arah cewek gitu kan, tapi banyak banget makeup artist laki di dunia makeup artist ini yang sejujurnya sangatlah male dominated gitu kan. Jadi aku Ya. orang wanita kecil hanya dari Surabaya saja bisa make upin itu aja udah aneh banget sih menurut aku. Kayak wow gitu kan. Tapi nggak bisa terpungkiri bahwa ketika aku make upin Mandy Moore pada saat itu aku sempat starstruck juga sih karena siapa sih di Indonesia Moore ya kan. Pada mungkin mungkin anak-anak zaman sekarang kurang tahu kali ya, tapi aku tahu sih Mandy Moore siapa. Pada saat aku kecil aku sangatlah menonton dan mendengarkan semua musik-musik dia gitu kan. Terus Elizabeth Olsen yang salah satu pemain dari Avengers juga, dan aku sempat juga make upin. Yes. Jadi beberapa cast Avengers juga, dan itu membuat aku yang kayak wow, maksudnya gila, gue ini hanyalah seorang makeup artist biasa dari Surabaya yang even bahasa Inggrisnya pun mungkin gak sejago yang lain dan bahasa bedek-bedek gue, tapi gue bisa survive juga dan nyampe juga di sini. Itu kayak sebuah apa ya, sebuah tetap aja sampai sekarang itu masih membuat aku kayak ada wow gitu, kayak gila ya gue, ada gila-gilanya juga ya gitu, kayak wanita seorang diri gitu kan di sana gitu, terus bisa make upin mereka-mereka yang namanya nggak hanya di Indonesia ya tapi di dunia sekali. Itu sangatlah semuanya berkesan sih di aku, ada cerita tersendiri gitu pas bertemu dengan mereka dan semuanya gitu. Wow, emang udah jalan hidupnya ya. Emang udah takdirnya begitu berarti, Chelsea. Emang udah jalannya begitu. Ya bisa aja. Oke, ini sekarang kita akan masuk membahas tentang summer makeup trend sendiri di 2021. Untuk kalau dia mau nanya, beauty enthusiast, mau nanya tentang beauty tips, ataupun tentang summer makeup trend sendiri, atau mungkin tentang perjalanan karir Chelsea, bahkan tadi kayaknya dia nanya buka kelas apa enggak, langsung tulis di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan di sesi tanya jawab di penghujung acara. Kita sekarang menuju ke makeup summer. Sebenarnya kalau dibilang makeup summer tuh paling spesifik apa sih, Chelsea? Jujurnya kalau makeup summer itu, kalau dari aku mungkin dengan tren seperti sekarang itu lebih ke arah makeup dengan warna-warna yang lagi aku pakai sekarang ini nih gitu kan. Jadi Hmm. warna-warna seperti golden bronze, bronzy makeup look dengan apa tampilan highlighter yang cerah, lalu dengan lipstick yang nude tapi ada koral-koralnya sedikit, itu memang menjadi tren yang tidak bisa terpungkiri. Kayaknya itu adalah long last trend, dimana memang setiap summer kayaknya orang Hmm. maunya looknya seperti itu gitu kan, kayak Hmm. looking glowing dengan tampilan yang natural tapi not too much. Nah, kalau dari aku, memang kalau summer trend tuh biasanya orang seperti itu. Warna-warna seperti ini nih sekarang Hmm. rajasnya lagi aku pakai gitu. Healthy glowing skin gitu ya. Nah, Nah, kamu kan pernah di LA. LA itu kan dikenal kalau kita lihat di film-filmnya, aku belum pernah ke LA sih. Cuma kalau lihat di sana kan kayak pohon palem, matahari terik, orang-orang pakai bajunya juga yang summer banget. Ada nggak sih style makeup dari sana yang akhirnya kamu terapkan gitu di tren summer makeup kamu kali ini? iya, memang ada beberapa, misalnya kayak mereka itu kan super yang kayak super, yang aku sempat bilang ya, kayak super glowing bronzy banget, dimana actually wanita tidak terlihat putih ya di sana, tapi maksudnya bukan yang kayak maksudnya banyak orang putih di sana aja, maksud gue tidak yang kayak oh tampilan gue harus lebih putih gitu kan. Kan kalau di Indonesia tuh banyak Hmm. orang maunya tuh make upnya kelihatan lebih putih daripada warna kulit aslinya, sedangkan kalau di sana orang malah crop top, mungkin hanya pakai hot pants atau celana pendek dan kulitnya satu tone ya, dimana itu adalah kalau emang warnanya mereka putih ya memang putih aja semuanya, tapi kalau emang warna kulitnya Hmm. gelap atau tan ya memang dari atas sampai bawah satu warna, itu gelap atau tan. Nah, kalau dari aku itu ya aku bawa ke Indonesia ketika aku summer makeup look, dimana actually kalau memang biasanya orang-orang tuh maunya lebih putih makeupnya gitu kan, actually it's okay loh Hmm. mengembrace your skin colors. Maksudnya it's okay misalnya kalau memang kulit kalian tuh tan, ya it's okay to be tan, and actually it's nice karena itu adalah trennya seperti itu gitu kan, nggak mesti harus Hmm. diputihkan loh gitu. Dan itu yang selalu aku bawa, dan akhirnya itu yang menjadikan sebuah
tren Gliskin itu sendiri itu Raja saya, karena aku merasa bahwa Hmm. kayaknya aku butuh signature sendiri ya, karena memang makeup style aku tuh sedikit berbeda dengan makeup style yang lain. Akhirnya aku membuat tuh yang namanya Gliskin, Hmm. kan, dimana it's your own skin, healthy, glowing, and beautiful skin, itu adalah Gliskin itu sendiri gitu. Ada glowingnya itu sendiri ya. Eh, Oke, sekarang kita beranjak ke si tren summer 2021 ini sendiri. Warna-warna tadi kamu sempat bilang ada warna sentuhan koral sedikit di lipstiknya. Selain warna koral itu ada trennya apa lagi Nah, memang untuk warnanya sendiri? Nah, memang kalau secara tren warna itu memang banyak sekali kalau summer. Warna-warna seperti koral itu lagi hits banget ya, karena apalagi di Indonesia atau di Asia. Jadi kan memang makeup itu Hmm. sekarang terdiri dari dua style nih. Rajasa ada satu yang stylenya lebih Korean makeup look, ada satu yang memang stylenya lebih Yes. LA Hollywood glam bule makeup look gitu kan. Dan dua itu Ya. meski berbeda tapi mereka tuh actually similar gitu kan, memiliki warna-warna tren yang memang sama. Mungkin hanya berbeda dengan finishingnya saja. Nah, kalau dari aku, warna-warna Hmm. seperti aku tadi bilang, coral, nude brown, brown, atau even warna-warna seperti deep mauve, itu memang lebih Hmm. sangatlah tren pada masa summer seperti ini. Ya. Gak bisa terpungkiri bahwa brown, nude brown color itu sangatlah on trend ketika kita melihat glam seperti yang Kardashian makeup look gitu kan, yang kayak beneran nude brown, Ya. brown gitu kan. Tapi kalau sedikit ke arah Korean itu lebih ke arah coral, nude coral. Memang mereka kan satu hue kan, satu warna gitu, coral sama brown itu kan memang Ya. kan. Jadi memang seperti itu trennya, lebih ke arah warna-warna coklat menjadi bahan dasarnya. Mau itu coklatnya lebih ke coral atau coklatnya lebih ke coklat yang nude, itu menjadi warna-warna tren summer 2021 menurut aku. Warna-warna, berarti warna-warna natural, warna kayak warna kulit kayak nude ya berarti ya, Ya, dengan berbagai macam shade ya. benar-benar. Oh, oke. Kalau untuk stylenya sendiri nih, karena kemarin tuh aku sempat kirim-kirim face chart, Femina Face Chart Project itu, kirim ke beberapa teman-teman makeup artis perempuan, hampir semuanya bikin wing eyeliner, terus bikin geometric eyeliner gitu. Kalau menurut kamu ada style khusus nggak di trend summer kali ini? Kalau di tren summer kali ini, karena memang pada saat pandemi itu mungkin orang kebanyakan di rumah, dan aku sangat merasa bahwa tahun 2021 ini orang tuh sangatlah berekspresi sekali sih dibandingin dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin tahun lalu tuh mereka beneran muted di rumah doang, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi 2021 mereka go crazy banget gitu kayaknya, which I think it's Ya. nice kan. Jadi memang tren-trennya pun juga kembali. Mereka akhirnya membawa tren 80s, 90s, 70s itu sangatlah on trend sekali di tahun 2021 tuh lebih ke arah throwback years kalau aku bilang, karena memang Hmm. tren-tren yang 80s 90s tuh memang malah orang bikin banget gitu. Dan memang seperti yang tadi kamu bilang Karajasa, yaitu wing liner, graphic liner itu adalah Hmm. tren-tren yang actually diadaptasi dari tahun 80 90-an, di mana orang go crazy dengan warna, dengan eyeliner, dengan apapun itu, dan itu menjadi tren yang sangat aku lihat di tahun 2021 juga. Seperti misalnya seperti Karajasa eyeliner, graphic liner yang berbentuk aneh-aneh, itu membuat orang Ya. bebas berekspresi kan. Pada tahun 80-an kan seperti itu nih, kayak bebas berekspresi banget nih Hmm. kayaknya, warna-warna jedar juga orang tuh kayaknya pakai. Jadi selain summer sendiri yang lebih ke arah konsepnya natural dan bronzy dan glowing, ada juga nih sisi lain dari beauty enthusiast yang mau menunjukkan apa ya, kayak keekspresikan diri pada tahun 2021 ini, apalagi di saat summer, yaitu dengan menggunakan eyeliner, Hmm. warna-warna yang lebih berani, dan warna-warna yang sudah tidak ada color paletnya lagi nih. Maksudnya adalah warna-warna yang berani dibentrokkan. Misalnya pink ketemu kuning, ketemu hijau, dan kayak warna-warna yang sangat etis banget ya kalau aku bilang, yang diadaptasi dengan tren seperti sekarang, yaitu lebih ke arah foxy eyes, wing liner, Ah, tarik ke samping gitu ya. tuh menurut aku Kak. Boleh contohin dikit nggak, Chels? Kalau Nah, tren sekarang kayak gimana? sejujurnya mata gue nih, makanya tadi aku sempat tanya sama Kak Raja, Kak, ini ada tutorial nggak sih? Karena lagi lumayan sangatlah sensitif dengan eyeliner. Makanya aku nggak pakai eyeliner. Jadi iya, Oke, oke. Hah. buka-bukanya ini pakai eyeliner nggak tahu kenapa. Karena memang mata gue suka berair banget. Makanya gue tuh jarang banget bermakeup Kak. Bukan gue nggak mau bermakeup, gue tuh jarang banget karena gue matanya sangat sensitif. Tapi biasanya nih, wing eyeliner nih kalau dari aku, yang misalnya kamu misalnya boleh tarik dari Hmm. sini, dari ujung ke ujung alisnya adalah apa, batasan wing eyeliner yang benar. Jadi kalau dari aku, wing eyeliner dari sini kita tarik ke dalam gitu Kak.
Jadi ujung mata, Dari ujung alis. iya, ujung mata, ujung alis itu adalah penggarisnya nih. Nah, di antara sini kamu mau sepanjang Oh, apa kamu nih Kak. Mau cuman segini doang, mau panjang yang kayak biar kelihatan super foxy, itu boleh banget. Tapi pokoknya penggarisnya atau jalurnya itu adalah dari sini ke sini. Nah, mau dari kamu ujung mau alis ya. panjang apapun, mau Ya. sependek bebas. Kalau pasti mau lebih natural, pasti lebih pendek ya eyelinernya. Kalau lebih panjang, itu segini terserah. Atau even ada yang berani sampai kayak panjang banget mendekatin alis, biar fashion banget, itu juga boleh banget. Kayak bebas berekspresi banget gitu. Lebih dramatis aja gitu ya. Nah, Kalau untuk bibir, ada tips kah? kalau untuk bibir, memang pada saat sekarang ini trennya seperti yang aku bilang kan kalau di Indonesia ini kayak mengadaptasi dua tren yang sekaligus gitu kan, kayak Korean makeup langsung sama satu lagi Hollywood yang semestinya berbeda teknik tapi mirip gitu. Nah, kalau aku lihat dari Hmm. tren Indonesia saat ini, mereka tuh sukanya feeling yang andan gitu loh, yang kayak nggak lipstick yang jadi banget tapi pakai lipstick di sana. Nah, seperti yang tadi aku pakai ini sekarang, ya kan warna-warna seperti Hmm. koral tapi nggak yang kayak dibentuk banget bibirnya, tapi ada lipstiknya, ada warna lipstiknya di sana, jadi kelihatan memberikan efek natural tapi tetap menggunakan lipstick. Dan apalagi nih, kenapa tren seperti ini di Indonesia sangat on trend banget, karena nggak bisa terpungkiri nih Kak bahwa kita ini menggunakan masker. Ketika kita menggunakan lipstick yang sangatlah jadi atau sangatlah full lips banget, nggak bisa terpungkiri bahwa Hmm. banyak kali itu akan transfer. Mau Wah. apapun, mau klaimnya kayak non transferable, meski kita ngobrol kena uapan nafas kita sendiri, itu pasti ada akan Hmm. sedikit transfer, akhirnya malah berantakan ya kan. Oleh karena itu Hmm. tren-tren makeup seperti sekarang yang kayak pakai warna doang tapi sedikit berantakan itu menjadi tren. Karena apa? Karena itu lebih aman, lebih safe. Jadi ketika emang sedikit transfer Hmm. sedikit, ya it's okay. Memang konsepnya sedikit berantakan gitu. Jadi kayak ombre keluar gitu loh. Nah itu sih. Saran kamu itu pakai liquid lipstick, lipstick biasa, lipstick matte, glossy, apa lip tint? Nah, Yang mana kan banyak banget sekarang. semestinya semua lipstick tuh nggak apa-apa ya Kak. Mau itu lip gloss, lip tint itu kan Hmm. apa, disesuaikan dengan preferensi dari anaknya itu sendiri. Karena biasanya kalau suka lip gloss karena bibirnya yang kering banget, atau biasanya yang suka pecah-pecah gigirnya. Ada juga yang sukanya lip tint karena males nge-retouch, jadi biarin aja sisa Hmm. di sana, dibiarkan aja. Atau suka yang matte karena memang suka tampilan yang bibirnya kelihatan matte dan nggak berglossy gitu kan. Jadi memang itu disesuaikan dengan preferensi dari kaliannya atau orangnya sendiri. Semuanya nggak masalah, mau lip gloss, mau lip tint, mau lip matte, itu hanyalah preferensi kalau dari aku bilang Kak. Jadi semuanya tuh boleh. Di tahun 2021 ini aku merasa bahwa banyak sekali brand lokal, brand luar tuh mengeluarkan lipstick tuh sekarang udah nggak ada. Oh ini lipstick matte apa? Mereka tuh kayaknya punya satu range itu semua gitu loh buat orang gitu, untuk di Hmm. masyarakat kayak sukanya mana nih, kita satu brand ini punya semua. Dan kayaknya mau brand lokal mau brand luar pun sekarang tuh seperti itu. Jadi kalau dari aku bilang semuanya oke, disesuaikan dengan preferensi saja gitu. Kamu pakainya apa ini untuk Aku bibir kamu ini? aku pakai lipstick lip tint karena aku tipe orang yang nggak suka retouch. Jadi setelah aku pakai lip Hmm. kan stay seperti ini, dan ya udah seperti ini aja gitu. Karena kan aku pakai masker, aku bekerja, aku nggak pernah Ya. buka masker. Jadi kalau emang harus buka, at least ada lip tintnya gitu. Dipakein gloss lagi nggak? Nah, Atau lip tint aja jadi matte? kalau dari aku, karena aku selalu menggunakan masker, kalau gloss itu kan pasti transfer nih. Jadi aku tuh jarang banget pakai gloss. Yes. Kan. Tapi memang kalau ke event-event nih, misalnya kayak ke event di mana semuanya sudah menjaga protokol, udah ada PCR semua, aku kadang-kadang pakai gloss karena memang tuh tampilannya lebih glowing dan lebih glossy karena bibir aku juga Hmm. kering. Tapi untuk aku bekerja di mana memang pasti protokolnya juga ada, cuman aku di mana aku harus bekerja sebagai makeup artist, aku kan pakai masker. Jadi aku pakai lip tint aja biar aman gitu. Hmm. Ya, Oke. Sekarang belum ada red carpet lagi ya? Belum ada lagi ya red carpet ya? belum Kalau ada. ada klien kamu make upin aku dong, udah pasti kan dia datang pasti pakai masker gitu. Kamu akan pakai ini yang mana? Kan nggak mungkin di tengah-tengah. Oke, pas buka kamu aku touch up dulu kan nggak mungkin kan? Kamu akan pakainya apa? Nah, memang kalau menggunakan masker ini tidak susah-susah gampang ya, karena memang mau semet apapun, senon transferable apapun, setiap kosmetik itu klaim, itu aku merasa tetap aja, karena kan namanya juga masker nempel ya.
dan nempelnya nggak, Hmm. nempelnya bisa setengah jam, bisa 1 jam, itu pasti akan ke transfer. Nah kalau dari aku biasanya memang penggunaan lipstiknya sih aku lebih ke arah lipstick yang matte atau lip tint aja, dimana itu pasti lebih tidak terlalu transfer dibandingin yang gloss gitu kan. Hmm. Dan memang penggunaan aplikasi foundation atau complexionnya pun juga sedikit berbeda. Maksudnya adalah Hmm. bagian yang terkena masker, biasanya aku menggunakan bedak-bedak atau foundation yang lebih matte dibandingin yang tidak terlihat masker. Kenapa? Ah. Untuk tidak terlalu transfer. Emang kalau memang lebih glowing atau lebih becek gitu kan, pasti itu akan lebih gampang transfer kan. Jadi memang kalau daerah Hmm. sini biasanya aku lebih ke arah yang matte aja. Di sini baru aku tambahin lebih banyak glowingnya gitu Kak. Di daerah sini. Highlighter, highlighter, apa segala macam di daerah tulang pipi, atas tulang pipi sama dahi ya, di kening ya. Benar banget gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong tadi glowing, glowing itu kayaknya masuk ke glaze skin kamu sendiri nih. Definisi dari glaze skin itu sebenarnya apa sih yang kamu jadikan ciri khas kamu ini? Semestinya kan semua orang tuh kayaknya di Indonesia ketika aku balik gitu kan pada ngomong lu tuh harus punya ciri khas lu. Sorry, ya. Hmm. Nah, lu tuh apa, lu harus punya ciri khas lu. Dan ketika itu aku kayak bingung, gak apa ya ciri khas gue gak punya ciri khas gitu kan. Akhirnya one day gue tuh lagi duduk-duduk di salah satu cafe, terus gue biasanya kan suka, gue tuh penggemar banget donat, terus gue tuh suka beli donat, terus ada yang namanya glaze donat gitu kan. Nah akhirnya Yes. akhirnya terus gue ngeliat ini kayaknya cocok nih, gue tulis aja glaze skin gitu kan. Itu pas itu lagi nge-post Instagram, dan hashtag itu adalah sesuatu yang hashtag glaze skin tuh for fun aja sih, nggak bermaksud untuk ini Hmm. menjadi signature gue atau apalah, itu cuman karena for fun aja gitu. Akhirnya lucu juga ya, glaze skin kan bukan glowing skin, karena kalau glowing skin tuh menurut aku glowing banget ya, dimana itu lebih ketampilan becek gitu kan, kayak becek kayak menggunakan Korea yang kayak cushion yang kayak basah gitu kan, itu kayak glowing Ya. menurut aku. Tapi aku bukan matte juga, dimana kayak matte yang kayak kayak nggak ada glowingnya. Aku juga nggak, aku tuh actually Hmm. itu di antara itu loh, kayak nggak matte tapi nggak glowing banget kayak basah, tapi menampilkan efek glowing yang nggak terlalu nggak terlalu basah gitu. Jadi aku harus mencari terms itu kan Hmm. gitu. Dan pada saat aku beli donat itu kan, kalau donat glaze itu kan kayak basah tapi stay di sana gitu loh, kayak gulanya ya nggak kayak Ya. tumpah gitu kan, atau kayak gitu kan, Ya. stay gitu di sana. Nah akhirnya aku memberikan efek itu tuh, dimana glowingnya tuh akan stay sampai lu meskipun lu jalan-jalan, lu mau apa tuh akan aman. Glowing gue tuh nggak glowing yang kayak basah gitu. Dan akhirnya tuh menjadi sebuah signature sendiri, karena akhirnya orang pada tak maunya kalau makeup sama aku maunya makeup ala-ala glaze skin gitu loh. Padahal glaze skin tuh actually terus aja sih, nggak sesuatu yang kayak itu ada sesuatu kayak warna tersendiri, tuh enggak. Semestinya tuh efek healthy skin, nggak terlalu banyak foundation, menggunakan bedak yang tipis aja, tetapi tetap menggunakan bedak, dan tampilan glowing yang akan lebih tahan lama, sampai kamu 10-15 jam atau mungkin 20 jam akan ada di sana glowingnya, tanpa kamu terlihat basah Hmm. banyak sekali. Dan akhirnya itu tuh menjadi tren, dan akhirnya kok malah banyak orang dan banyak makeup artist baru menggunakan hashtag Gliskin itu tersendiri. Jadi aku malah lumayan seneng sih, karena akhirnya rupanya tren yang gue bikin, meskipun tuh nggak bermaksud gue bikin tren, ngerti gak sih, akhirnya kok malah diikutin banyak orang. Akhirnya aku juga jadi kayak ya udah, akhirnya aku akan melanjutkan hashtag Gliskin, dan akhirnya aku biarin aja terus gitu. Mungkin tuh menjadi signature gue lah gitu. Berarti glaze skin itu di antara finishing dan memang pengatur, bukan complexion ya, cuman memang base-nya dan juga finishing make up-nya sendiri ya di situ ya. Oke, bisa buat summer make up dong, berarti kan tampilan berarti kan bukan dewy, itu memang glaze gitu ya, berkilap gitu. Cocok nggak sih buat summer Cocok menurut banget kamu? iklim Indonesia. Jadi memang kenapa aku memilih Hmm. teknik seperti itu, karena memang kan aku tinggal di Indonesia nih pada saat itu kan. Akhirnya aku merasa bahwa kalau terlalu glowing atau terlalu basah, tendensi orang berkeringat karena panas ya kan, atau kena polusi, membuat Hmm. kulit nggak bagus, itu tinggi sekali. Tapi kalau matte kayaknya kok Hmm. cocok ya dengan iklim Indonesia yang sunny, summer always gitu kan kayaknya. Makanya aku bikin tren glycerin ini, dan actually sangat cocok untuk summer makeup di Indonesia, karena memang iklim Indonesia ini panasnya ya ampun ya kan. Jadi ketika kamu berkeringat,
makeup kamu tuh tidak akan luntur. Karena kalau kamu memang glowing atau yang basah itu, tendensi untuk lunturnya akan lebih tinggi gitu. Betul. Seperti itu. Jadi emang sangat. Oke. Tadi kamu mention emang kalau musim panas, tapi kayak di Indonesia yang tropis ya, itu kan gampang keringetan. Walaupun sekarang kadang-kadang hujan, cuman sebelum hujan tuh panas, lembab gitu kan. Itu bikin muka jadi berminyak, keringetan, akhirnya makeup gampang luntur. Ada tips nggak supaya awet makeupnya? Pertama, menggunakan setting spray itu penting banget. Mau menggunakan setting spray merek Hmm. apapun, itu penting banget. Dan yang kedua, jangan takut untuk menggunakan bedak tabur. Karena bedak tabur itu bisa sangat membantu mengkontrol minyak dan bisa membantu untuk apa ya, kalau keringetan tuh bisa membantu bikin foundationnya lebih set. Tapi jangan lupa untuk selalu Hmm. spray. Aku tuh selalu pengguna setting spray banget karena aku merasa bahwa setting spray itu sangat membantu untuk ngelok makeup kamu gitu. Hmm. Kapan sebaiknya kita pakai loose powder? Tahap mana pas lagi make up? Sama kapan kita pakai setting spray? Karena kadang-kadang orang masih salah. Boleh dijelasin mungkin buat sahabat-sahabat Femina dan followersnya Chelsea. Kalau bedak tabur itu digunakan setelah kita mengaplikasikan foundation. Itu harus banget. Dan setting spray itu terakhir. Ketika udah selesai semua makeupnya, baru kalian menggunakan setting spray. Jadi yang di set itu nggak cuma complexion doang nih. Alis juga, mata Hmm. juga. Jadi semua bagian makeup akan di set dengan setting spray untuk biar nggak bergerak gitu konsepnya. Oke, jadi foundation bedak tabur dulu berarti biar 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 lebih matte gitu ya hasilnya ya. Oke, selesai semuanya baru pakai setting spray. Nah, Nah, ngomong-ngomong summer makeup, ada nggak sih beda kandungannya sendiri antara makeup musim panas sama makeup fall winter? ada. Bentar ya Kak, gue ngambil charger dulu karena baterai gue tinggal 10%. Oke, go ahead. Sekali lagi buat sahabat-sahabat Femina yang mau tanya-tanya langsung tulis karena sebentar lagi habis ini kita langsung sesi tanya jawab. Jadi kalau mau dapat pertanyaan langsung dituliskan di kolom komentar nanti dijawab oleh Chelsea. Sembari masih menunggu Chelsea ngecas daripada kita keputus tiba-tiba. Berapa Silakan baterai langsung gue tulis kolom komentarnya. dari 70%? Kalau tadi yang telat nonton, ini nanti akan kita masukin di IG live-nya Femina juga. Dan nanti kita juga akan bikinin artikel khusus membahas tentang ini. Oke, Asik. Chelsea, gimana tadi Chelsea tentang kandungan make up-nya? Kalau memang make up fall winter dengan make up summer itu memang berbeda. Kan, kalau misalnya secara kandungannya sendiri sih tidak yang kayak, maksudnya kalau kandungannya itu tidak terlalu berbeda sih, tapi lebih ke arah pemilihan warna. Kenapa? Karena kalau fall Hmm. winter itu biasanya pemilihan warnanya itu biasanya lebih ke arah deep colors. Jadi misalnya nih, yang Hmm. biasanya summer look tuh makeupnya lebih ke arah bronzy, warna-warna cerah karena kita akan terpapar matahari. Sedangkan kalau warna-warna fall winter tuh lebih ke arah yang lebih muted atau lebih ada ke arah smoky-nya. Jadi biasanya kalau misalnya nih Hmm. menggunakan warna eyeshadow yang biasanya kita glowing coral bronze, sedangkan kalau fall winter lebih ke arah misalnya menggunakan matte brown gitu kan. Kenapa? Karena Hmm. itu juga disesuaikan dengan iklimnya fall winter sendiri dan juga warna-warna yang biasanya fashionnya keluarkan, misalnya baju-bajunya yang dikeluarkan pada saat fall winter itu, lalu juga disesuaikan dengan kondisi apa ya, kondisi pada saat fall winter itu sendiri. Memang kalau di Indonesia kan kita nggak punya fall winter ya, Bu, gitu kan. Ya. Adanya musim hujan gitu kan. Ya nggak ada fall winter, uh, warna-warnanya itu yang berbeda. Jadi kalau emang secara kandungan makeupnya sih tidak berbeda ya, maksudnya semuanya mirip-mirip. Hmm. Tapi warna-warna yang digunakan itu yang berbeda. Lebih ke arah matte dan lebih ke arah muted colors yang lebih ke arah warna-warna seperti deep colors. Misalnya orang biasanya kalau summer tuh menggunakan warna coral yang bright, saat ini kalau fall winter Hmm. menggunakan warna-warna yang lebih deep corals atau kayak deep red gitu kan. Nah, Karena disesuaikan dengan fashionnya itu tersendiri. Karena kan nggak bisa terpungkiri nih Kak, sendiri. makeup itu harus senada dengan fashionnya. Nggak mungkin dong misalnya makeup kita cerah, terus pakai bajunya berbeda atau kayak nggak senada dengan makeupnya gitu kan. Makanya kalau fall winter tuh kita memang sangat menyesuaikan dengan kondisi baju yang dikeluarkan oleh fashion brands, di mana makeupnya pasti akan disesuaikan dengan itu gitu. Berarti nggak ada beda kandungan. Soalnya kalau kayak parfum kan kadang-kadang summer itu berarti alkoholnya lebih sedikit supaya nggak Ya, cepat benar. menguap gitu-gitu. Kalau makeup nggak ada ya. Makeup sih tidak ada ya untuk saat ini yang aku lihat karena Hmm. kebanyakan kandungannya di dalam makeup tuh 11-12 akan ya kurang lebih seperti itu aja. Lebih karena warna-warnanya sih Hmm. Kak gitu. Karena kalau warna-warna Lebih summer pasti orang warna-warnanya tiba-tiba ya. iya lebih ke arah shimmer, glowing. Kalau warna-warna apa kayak fall winter tuh lebih ke arah matte, lebih ke arah lebih muted, nggak terlalu banyak glowingnya karena kan Hmm. nggak terlalu terpapar matahari juga gitu kan. Yang penting kelihatannya lebih fashion aja gitu.
Oke Chelsea, itu tadi semua pertanyaan dari aku dan sekarang kita akan langsung membacakan pertanyaan dari sahabat feminin dan juga followers kamu yang bergabung hari ini. Oke, Oke. ini dari Jessica Jaden. Apakah Chelsea buka makeup course? Nah, gimana Chelsea? Untuk saat ini sih akhirnya kemarin kepikiran ya bikin makeup course karena selama ini sih aku tidak pernah bikin makeup course. Kenapa? Karena kan aku sering bekerja sama dengan brand-brand. Jadi biasanya sama Ya. brand-brand ya gitu kan biar aku juga lebih mudah karena kan aku suka pulang pergi gitu. Kalau aku bikin makeup course kok rasanya responsibility aku terlalu tinggi. Tapi sekarang akhirnya 6 bulan lalu 3 bulan lalu satu tim aku akhirnya decided untuk akhirnya membuka makeup course untuk private aja tapi nggak terlalu di komersialin juga untuk orang-orang makeup Mhm. artist nggak untuk beginner untuk makeup artist yang mau belajar lebih dalam tentang skin dan makeup aku. Jadi untuk profesional makeup artist ya. Ya, Untuk ya, profesional makeup artist. Kalau ingin tahu lebih lengkapnya mungkin bisa langsung lihat ke Instagram kamu ada infonya berarti ya. infonya benar. Oke. Sama terus tungguin di Instagramnya Chelsea berarti kadang-kadang ada makeup brand apa mengundang Chelsea jadi pengajar di situ bisa langsung join acaranya gitu ya. Oke, ini ada dari Nana. Nana nanya, ada tips nggak gimana caranya make up yang natural? Pakai make up tapi nggak kelihatan pakai make up. Mungkin dia tipe yang mau simple, nggak mau kelihatan heboh-heboh, tapi nggak mau kelihatan jelek juga gitu. Nah, gimana tuh, Chels? Nah, semestinya kalau dari aku tuh gampang banget karena makeup itu kan untuk meng-hide imperfections ya. Jadi kamu lihat dulu nih Nana, misalnya imperfection yang kamu sedang miliki itu apa? Misalnya jerawat, atau misalnya kantong mata, atau misalnya alis Hmm. yang berantakan banget. Nah, jadi gunakanlah makeup yang diperlukan aja untuk menutupi imperfection itu untuk tampilannya natural ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kamu berjerawat banget, ya udah kamu habis pakai moisturizer atau pakai skincare, langsung aja gunakan concealer untuk tap-tap gitu kan, gunakan concealer untuk tap-tap, udah langsung kamu start dengan bedak and that's it gitu. Actually it's fine. Kalau misalnya kamu kantong mata nih problem kamu, ya udah pakai concealer aja untuk tutupin kantong mata atau foundation, tutupin aja sedikit tap tap tap, pakai bedak sedikit, lipstick udah that's it good to go. Jadi actually makeup tuh nggak usah harus kayak oh gue harus pakai full on makeup harus alis, eyeshadow, maskara, nggak perlu gitu. Actually makeup itu kalau emang kamu mau kelihatan natural, yang nggak terlalu bermakeup tapi bermakeup, itu it's okay untuk menggunakan makeup yang diperlukan saja untuk hide imperfections kamu gitu. Oke, yang penting adalah tahu imperfection di wajah kamu apa, diakui dan di-embrace dan ditutupi. Akhirnya dengan make up disempurnakan ya, korektif make up berarti ya jatuhnya ya. Makeup. Oke, lanjut. Ini ada dari Benita. Benita ini nanya, Kak, bedanya makeup orang Indo sama Hollywood apa, Kak? Ada kesulitannya nggak, Kak? Ini mungkin juga untuk selain makeup-makeup red carpet dan juga kadang buat kawinan ya Chelsea, karena kalau orang Indonesia tuh masih kadang-kadang kalau di make upin pinginnya kelihatan manglingin. Udah gue bayar makeup artis kok hasilnya muka gue sama sama aja, pinginnya kan tampil beda gitu. Muka gue kayak begini, pingin kelihatan jadi kayak siapa Syahrini atau muka aku kayak begini pengen kelihatan kayak jadi kayak Cathy Sharon gitu. Nah itu beda nggak sih di perlakuan orang Hollywood sama di Indonesia sendiri? Beda karena emang kalau orang di Hollywood tuh lebih karena embracing yourself and looking like yourself better Hmm. kan. Dan kalau Indonesia tuh bener kata Kak Raja lebih ke arah gue maunya pangling kan gue udah bayar nih gue nggak mau nih kalau habis bayar kayak gue makeup sendiri gitu kan, which is ya Yes. gitu kan nggak masalah tapi emang ada kesulitannya tersendiri karena kan makeup itu kan berbeda-beda ya, ada orang yang memang mau makeup kelihatan makeover banget kelihatan kayak jadi banget, ada Hmm. makeup itu yang kelihatannya orang maunya gue mau kelihatan kayak diri gue sendiri deh gitu kan. Kalau kesulitannya lebih ke arah ini sih Kak menyesuaikan dengan karakteristik orangnya itu tersebut karena tidak semua orang tuh cocok dengan tampilan makeupnya lebih bold atau lebih pangling, tapi juga tidak Hmm. semua orang tuh bisa dinaturalin karena misalnya terlalu banyak imperfection seperti yang tadi aku bilang, misalnya kayak kulitnya berjerawat atau Hmm. ada warna-warna kulit yang sedikit berbeda jadi mau nggak mau kulitnya harus makeupnya harus lebih tebal, jadi kesulitannya lebih ke arah menyesuaikan dengan apa karakteristik orangnya itu tersendiri, itu yang kesulitannya menurut aku. Tapi tidak ada, maksud aku adalah nggak makeup makeup Hollywood dan makeup Indonesia itu nggak ada yang jelek dan nggak ada, maksudnya nggak lebih jelek atau nggak lebih bagus gitu loh, semuanya tuh sama aja karena itu at the end Hmm. of the day itu make up gitu maksud gue. At the end of the day you just have to feel confident with the makeup itself gitu kan, karena kesulitannya Tuh. ya menyesuaikan dengan karakteristik orangnya itu tersebut gitu.
Kalau emang kamu nyaman dengan satu make up, ya udah lakukan make up itu gitu. Yang penting kamu nyaman dengan diri kamu ketika kamu sosialisasi di luar gitu ya. Banget. Oke, lanjut. Oh, ini menarik banget nih. Ini dari Glenny. Glenny tuh nanya, halo Mbak, kalau untuk yang berkacamata, fokus summer makeup sebaiknya di mana? Karena aku juga, misalnya aku kalau live pakai makeup juga, dan aku selalu bingung dengan kacamata gitu. Ya. Bakal kelihatan nggak sih eye makeup gue gitu? Apa gue apain gitu? Menurut kamu gimana? Kalau dari aku, memang kalau menggunakan kacamata tuh emang lebih tricky ya kan. Tapi kalau dari aku memang kalau menggunakan kacamata lebih baik fokusnya lebih ke arah kulit. Kenapa? Karena memang kalau menggunakan kacamata itu tersendiri, makeup tuh di mata kalau emang mau natural ya, tidak akan terlalu kelihatan. Kecuali kalau misalnya kalian memiliki Hmm. mata yang panjang gitu kan. Boleh itu pakai maskara sedikit-sedikit. Chelsea, sorry, suara kamu di aku nggak kedengeran. Sahabat Femina, suara Chelsea terdengar nggak di sana? Soalnya di tempat aku menghilang suaranya. Chelsea, suara kamu nggak kedengeran di aku. Sorry. Halo, halo. Kok menghilang ya suaranya? Apa tempat aku aja? Halo? Sahabat Femina boleh tulis di komen nggak kedengeran nggak ya suaranya Chelsea takutnya. Atau suara aku mungkin justru menghilang. Boleh tulis di kolom komentar. Iya, suara hilang mbak tuh katanya. What happened? What happened? Si suara tidak terdengar. Suaraku kedengeran tapi ya. Karaja suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Eh, Chelsea, kalau kamu dengar suaraku, mungkin kamu bisa leave IG live join nama aku. Jadi kamu leave dulu, nanti join lagi, langsung join lagi. Aku invite lagi gimana? Iya, suara kamu nggak ada. Kamu coba leave dulu uh, dari sesi ini, terus kamu langsung join lagi gitu. Suaranya hilang, Mbak. Coba aku dari sini ya. Suaraku kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Oke. Nah, aku akan undang lagi Chelsea untuk bergabung. Sekejap. Ya, namanya live masih ada begini-begini ya, selalu keluar dulu Chelsea, masuk lagi. Setuju sama Adi Halim. Ya, kita lagi tunggu Chelsea untuk bergabung lagi. Cuma tadi banyak banget hal-hal menarik yang disampaikan oleh Chelsea ya, mulai dari kalau pakai masker sebaiknya gimana gitu. Terus kalau misalnya apa foundation jadi bagian sini lebih matte, bagian kening sama atas tulang pipi kita kasih highlight. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini, menarik banget. Aku lagi nunggu Chelsea kembali bergabung dengan kita. Bentar nih, join lagi yuk. Nah, aku lagi sambil kontak Chelsea via WhatsApp di sini. Namanya live pasti begini, nggak apa-apa. Yuk Chelsea, join lagi, kirim Angela Chelsea. Semoga kali ini suaranya terdengar. Namanya live antar pulau suka begini memang. Kita tunggu Chelsea udah Ya ampun. Chelsea. Hai, kedengeran nggak suara gue? Yes. Kenapa bisa hilang? Kayak kok bisa hilang suara gue? Gue udah ngomong kayak hilang kan? Makanya tadi kayak Chelsea tadi ngomong apa ini, ke infonya menarik banget karena penting tuh sebenarnya hilang suaranya. Gak apa-apa. Ini namanya live ya begini ini. Iya. Coba boleh diulang sedikit tadi tentang kacamata. Kamu lagi sampaikan tentang kalau memang pakai kacamata lebih fokus di kulit and then what? And then kalau dari aku jangan lupa untuk alis karena itu penting banget karena kan kelihatan nih kalau pakai kacamata tuh alis ya kan. Kalau dari aku alis dan kulit dan lipstick sih lebih ke arah itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan warna-warna eyeshadow atau maskara nggak usah nggak apa-apa karena kan kalau misalnya pakai kacamata itu ketutupan juga jadi it's okay karena kalau malah kalian menggunakan kacamata malah menggunakan masker kadang-kadang ya beberapa orang nih pakai bulu mata pakai apa gitu kan malah ketekan gitu sama kacamatanya jadi kayak langsung Iya. turun gitu kan malah kelihatannya nggak bagus dan nggak presentable oleh karena itu warna kayak menggunakan correction alis dan bibir aja cukup. Iya, kalau pakai bulu mata panjang, pakai kacamata jadi kayak wiper nanti Iya ngelap kacanya benar dan langsung. malah Udah. menimbulkan shadow loh kalau kalian foto. Jadi kalau emang kalian foto pakai kacamata
terlalu heavy di mata tuh banyak shadow di bawahnya. Makanya mendingan kalau dari aku, kalau nggak penting banget dan emang acaranya lebih ke arah natural dan simpel-simpel aja nggak usah gitu. Oke, thank you tipsnya. Semoga menjawab ya Mbak Glenny ya tadi ya. Maaf ada kendala teknis, sebenarnya udah terjawab. Oke, next. Ini dari Olap_Pu. Hai Ci, mau tanya cara menyiasati mata kecil tapi bukan sipit. Gimana? Oh, jadi bukan double, bukan monolit, tapi matanya emang kecil aja gitu ya. Gimana tuh? Nah, kalau dari itu emang penggunaan bulu mata sangat penting sih. Jadi emang kalau mata kecil, aku selalu menyarankan untuk menggunakan bulu mata. Meskipun itu tipis aja, itu sangat bikin efek mata lebih besar dan lebih kebuka. Oleh karena itu, emang harus banget menggunakan bulu mata. Atau kalau emang nggak mau pakai bulu mata, jepit bulu matanya. Jangan lupa untuk selalu dijepit, lalu menggunakan maskara. Dan jepit bulu matanya harus kayak beneran dijepit gitu, biar kayak kelihatan matanya kelihatan lebih kebuka juga. Kalau dari aku, Bukit. ya gitu. Jadi memang itu tekniknya dan apa ya, tips buat kamu, buat mata kamu terlihat lebih besar. Maskara dulu baru dijepit atau jepit dulu baru maskara? Jepit dulu baru maskara. Jepit dulu baru maskara ya. Oke. Next, ini dari aku mau nanya, pakai bulu mata dulu baru dijepit, apa jepit dulu baru pakai bulu mata? Jepit dulu baru pakai bulu mata. Jepit dulu baru tempel bulu matanya, habis itu dijepit lagi nggak? Kalau mau boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau udah bagus, nggak usah nggak apa-apa. Di atas garis bulu mata kita atau di mananya? Di atas garis bulu mata persis gitu. Jadi kayak di atas. Sekarang ini ada dari R. Cynthia Makeup Artist, belakang MUA. Ini berarti rekan makeup artist juga nih. Rekomendasi concealer high end untuk jerawat apa sih? High end untuk jerawat lebih ke apa ya, concealer high end untuk jerawat. Pertanyaannya bagus. L'Oreal oke, YSL oke. Apalagi ya, NARS juga bagus banget. Jadi udah banyak banget kok yang bagus banget. Mau itu high end, mau itu nggak high end, banyak banget. Harus disesuaikan dan harus coba aja karena banyak concealer juga nggak sesuai dengan warna kalian. Jadi harus disesuaikan dengan warna kalian. Masih tentang concealer ini dari Glenny lagi nanya, mau makeup natural kayak tadi nih, concealernya itu sama kayak warna kulit atau lebih terang atau lebih gelap? Warna yang sama dengan warna kulit. Harus yang sama dengan warna kulit. Samakan dengan warna kulit ya. Oke. Ini ada lagi, ada beberapa pertanyaan lagi, tinggal dua lagi yang masuk. Ini dari Nana lagi. Kak, aku selalu kesulitan bikin alis. Ini jadi perkara ya, kayaknya alis selalu jadi prahara karena alis itu membingkai wajah kan. Tips bikin alis yang bagus dong, kayak gimana triknya? Nah, kalau dari aku, kalau bikin alis harus disesuaikan dengan bentuk alis kamu sendiri. Jadi kalau memang bentuk alisnya turun, kamu harus sedikit mengoreksi nih. Jangan lupa untuk dicukur atau dicabut juga alisnya. Jadi kalau dari aku selalu bentuk kayak segitiga gitu di bagian ujungnya, lalu depannya ngikutin aja gitu. Jadi memang bagian ujungnya dibentuk seperti segitiga, lalu kalian depannya sesuaikan aja dan jangan takut. Ya, dan jangan untuk mencukur atau mencabut bulu mata. Alis. Oke, terus ini ada Indri Elizabeth nih, sahabat setianya Femina kalau lagi live beauty. Dia nanya tips pakai eyeliner. Tips pakai eyeliner. Selalu dimulai dari ujungnya terlebih dahulu, seperti yang aku bilang. Ujung mata harus ke ujung alis ini adalah penggarisnya nih. Ini adalah tempat kamu memakai eyeliner. Jadi di sini garisnya nggak boleh lebih turun, nggak boleh lebih naik. Jadi emang di sini garisnya, lalu kamu tarik eyelinernya sepanjang sesuai dengan yang kamu mau, ujungnya terlebih dahulu. Setelah kamu garis, baru kamu isi ke bagian dalamnya. Jadi dari pinggir ke tengah ya gambarnya ya. Benar. Oke, jadi nggak akan lepotan dan nggak jadi miring-miring gitu ya. Kalau untuk bikin alis ada tipsnya nggak biar sama kanan kiri? Karena kadang-kadang ada kita ini alisnya kembar kagak, kayak saudaraan juga enggak gitu, kayak beda banget kanan kiri, itu gimana Chelsea? Memang kalau bikin alisnya memang pasti kanan kiri sedikit berbeda ya. Kalau dari aku yang pasti disesuaikan ujungnya terlebih dahulu. Ketika ujungnya ini sama, depannya juga harus sama, ini depan sama ujungnya. Nah, kalau ini oke, ini akan mengikuti nih gitu. Pokoknya depan sama ujungnya sama, ada mungkin yang harus dicukur atau dicabut, boleh banget gitu. Biar lebih sama. Sama mungkin sahabat Femina kalau bikin alis yang sempurna bisa Google sedikit
tentang yang namanya golden ratio in face kali ya. Jadi gimana caranya membuat golden ratio di muka itu seperti apa. Biasanya kalau makeup artist kan suka pakai kuasnya digini-giniin dulu tuh dari ujung hidung kemana gitu kan. Itu membantu sekali ya kayaknya ya. Oke, ini ada satu lagi dari Mbak Glenny ini. Pertanyaan terakhir. Bentuk alis saya melengkung, tapi pengen dibikin seperti alis Mbak Chelsea ala Korea gitu, tapi gagal. Itu gimana tuh, Chelsea? Mungkin dicukur sedikit alisnya, terus habis itu digambar sesuai dengan bentuk aku mungkin, karena itu sangat membantu. Karena kalau memang banyak bulunya melengkung gitu, memang sangat susah sih. Jadi memang kalau harus mau tuh harus dikit-dikit atau dibersihin dulu sedikit gitu, menurut aku. Oke, terakhir aku pengen minta tips dan pesan dari Chelsea untuk semua sahabat Femina dan juga semua followers kami nonton hari ini. Ada tips apa untuk summer makeup sendiri? Summer Silakan. makeup jangan lupa untuk pakai highlighter karena itu penting banget. Dan jangan takut untuk berekspresi dengan makeup karena kalau summer makeup itu pasti konsepnya lebih eksploratif. Jadi kalau kalian jangan takut untuk menggunakan warna-warna yang selama ini belum pernah kalian gunakan. Dicoba aja mumpung mungkin lagi sering di rumah ya. Coba aja dulu buat Zoom meeting, warna-warna ini baru gitu ya. Oke, satu lagi deh terakhir nih tadi masuk. Ini terakhir ya, benar-benar terakhir nih. Diana Darmawan, tips foundation dan concealer supaya tidak crack. Jangan lupa untuk di-set dengan bedak tabur. Karena itu penting banget. Membantu banget. Foundation concealer baru bedak tabur atau foundation bedak tabur concealer? Foundation, concealer, lalu bedak tabur. Jadi krim. Jadi yang liquid-liquid ya, baru pakai loose powder. Benar banget. Oke. Itu tadi semua banyak banget insight yang udah kita dapatkan dari Chelsea. Thank you very much. Have fun in Bali. Good luck dengan jobnya di Bali. Kacau, tapi thank you so much. It happens almost every time. Gak apa-apa. Thank you, Chelsea. Have fun in Bali ya. Aku akan closing dulu sekarang. Jadi aku yakin tadi obrolan dengan Chelsea banyak banget manfaat buat kita. Apalagi menyambut musim panas yang udah datang nih. Walaupun kita di sini emang panas terus rasanya di Indonesia, kita tetap pengen eksperimen apa sih, bereksperimen apa dan berekspresi. Karena sekarang antara udah mulai bosen sama udah mulai keluar rumah, kita akan butuh sesuatu yang menyegarkan. Semoga make up ini bisa jadi jalan untuk berekspresi dan juga jadi motivasi diri untuk masa depan yang lebih cerah lagi gitu kan, seperti secerah musim panas gitu. Terima kasih banyak untuk Archangela Chelsea. Kalau ingin tahu tentang info-info Chelsea buka kelas di mana, segala macam, bisa langsung lihat ke Instagramnya Chelsea. Buat semuanya yang beraktivitas di antara WFO dan WFH, jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, aku pakai masker lagi deh. Akhir kata, saya Raja Prameswara, undur diri, stay safe, stay healthy, stay happy, and selamat berakhir pekan. Bye-bye!